Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu Ibu presensi dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, adakah yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Saya Bu. Ya, silakan. Belajar tentang hukum huk. Hukum huk. Nah, ada yang ingat gak? Hukum huk itu apa? Hukum huk adalah hukum tentang gaya ilmu fisika yang diakibatkan oleh sifat elastisitas dari sebuah pegas. Nah, benar. Itu untuk pengertiannya. Kemudian ada yang masih ingat gak tentang persamaan dari hukum huk itu? Untuk persamaan hukum huk itu F sama dengan min K kali X. Ya, benar. Jadi masih ingat ya tentang materi yang Ibu sampaikan kemarin? Nah, selanjutnya untuk pembelajaran hari ini kita masih lanjut tentang elastisitas. Kemarin kita sudah belajar hukum huk, hari ini kita akan belajar mengenai susunan pegas. Nah, sebelum itu Ibu akan menampilkan sebuah gambar, nanti bisa kalian amati ya. Nah, berdasarkan gambar yang Ibu tampilkan, adakah yang bisa menganalisis ini adalah hubungan tentang apa? Dengan materi kita hari ini hubungannya tentang pegas ya Bu? Oh ya, benar. Ini adalah salah satu contoh pegas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya apakah ada yang bisa memberikan contoh pegas dalam kehidupan sehari-hari yang lain selain pegas pada standar sepeda motor? Contoh lainnya seperti spring bed Bu. Ya, spring bed. Nah, jadi dalam spring bed itu terdapat susunan pegas yang mungkin ada yang pernah lihat susunan-susunan pegas di dalam spring bed? Pernah Bu. Di dalam spring bed itu akan terlihat susunan pegas dengan susunan yang sama. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, adakah yang tahu pegas itu apa? Saya Bu. Ya, silakan. Pegas merupakan benda elastis yang mengalami perubahan panjang. Nah, benar sekali. Jadi pegas itu adalah benda elastis yang digunakan untuk menyimpan energi mekanis. Ibu betulkan ya, di mana perubahan dimensi panjangnya itu sangat dipengaruhi oleh besarnya gaya. Itu sesuai dengan persamaan hukum huk yang sudah kita pelajari. Nah, seperti hal yang telah dicontohkan tadi, yaitu spring bed, pegas dapat disusun seperti rangkaian seri, paralel, maupun campuran. Nah, khusus hari ini kita hanya akan mempelajari mengenai rangkaian yang seri. Nah, tujuan kita mempelajari rangkaian tersebut adalah kita dapat mengetahui konsep bagaimana rangkaian seri pada pegas secara tepat dan kita juga dapat menemukan formulasi mengenai rangkaian seri. Kemudian, susunan pegas itu dapat dirangkai dan disusun secara seri atau paralel ya kan, yang Ibu jelaskan tadi. Nah, susunan itu bertujuan untuk mendapatkan pegas pengganti dengan konstanta yang sesuai dengan kebutuhan kita. Adakah yang mau ditanyakan sampai sini? Saya Bu, izin bertanya. Ya, silakan Mbak Mei. Hubungan konsep susunan pegas secara seri itu dengan gambar yang tadi ditampilkan bagaimana Bu? Nah, untuk hubungan dari pegas susunan seri dengan gambar dan contoh yang tadi kita bahas, selanjutnya kita akan membuktikan apakah gaya yang ada pada susunan seri itu besarnya sama setiap pegas. Oke, sebelumnya Ibu akan bagi kelompok dulu. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Silahkan
mulai berhitung aja ya, dari ujung sana sampai ujung sana. Nanti yang angkanya sesuai sama nanti bergabung menjadi satu kelompok. Ya baik anak-anak, sudah mendapat angka semua ya. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Urut dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silahkan. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD yang akan kita gunakan untuk eksperimen hari ini. Sebelumnya salah satu dari tiap-tiap anggota kelompok silahkan mengambil bahan yang akan digunakan untuk kita eksperimen hari ini di meja sebelah sana. Perwakilan saja ya, satu kelompok satu. Sambil Ibu bagikan LKPD-nya ya. Nah, kemudian sekarang dicocokkan dulu bahan dan alatnya yang telah diambil dengan bahan dan alat yang Ibu cantumkan di LKPD. Apabila masih ada yang kurang atau belum sesuai, boleh ngambil di meja lagi. Baik, Ibu beri waktu 15 menit untuk melakukan eksperimen sesuai dengan langkah-langkah yang ada dalam LKPD. Apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada Ibu. Gimana, ada yang kurang jelas? Tidak, Bu. Ya, silahkan dikerjakan ya secara berkelompok dan berdiskusi. Silakan perwakilan dari satu kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi dan eksperimennya. Boleh angkat tangan. Siapa yang mau perwakilan? Oh iya, dari Saya, Bu. dari kelompok 3 dipersilahkan ya. Kami dari kelompok 3 izin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu pertambahan panjang pegas pengganti seri atau delta XS sama dengan jumlah dari pertambahan panjang tiap-tiap pegas, yaitu delta XS sama dengan delta XA ditambah dengan delta XB dengan gaya tarik yaitu F sama dengan K dikali delta X, di mana delta X itu sama dengan F per K, sehingga konstanta pengganti pegas seri dapat ditentukan dengan persamaan 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Nah, terima kasih dari kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang untuk kelompok lain, adakah yang mau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan kelompok 4. Ya, untuk kesimpulan dari kelompok 4 yaitu besar gaya tarik yang dialami pegas yang disusun secara seri adalah sama dengan gaya tarik yang dialami pegas pengganti. Secara matematis yaitu persamaannya Fs sama dengan Fa sama dengan Fb. Yang kedua, pertambahan panjang pegas pengganti seri atau delta Xs sama dengan jumlah dari pertambahan panjang tiap-tiap pegas. Secara matematis yaitu persamaannya delta XS sama dengan delta XA ditambah delta XB. Dengan demikian diperoleh konstanta pengganti pegas seri 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah dengan 1 per K2. Demikian kesimpulan dari kelompok 4. Ya, terima kasih dari kelompok 4. Nah, jadi sekarang Ibu ulangi ya. Gaya tarik yang dialami oleh setiap pegas itu besarnya adalah sama. Dan gaya tarik ini sama dengan gaya tarik yang dialami oleh pegas pengganti. Kemudian untuk pertambahan panjang pegas pengganti pada seri, nah itu jumlahnya adalah jumlah dari masing-masing pegas yang ada dalam susunan seri. Kemudian untuk persamaan matematisnya pada gaya tadi benar, yaitu Fs sama dengan Fa sama dengan Fb. Kemudian untuk pertambahan panjangnya yaitu delta Xs sama dengan delta Xa ditambah dengan delta Xb. Nah, kemudian untuk konstantanya pada pengganti seri itu dapat kita cari dengan seperkonstanta. Total itu sama dengan seperkonstanta 1 ditambah dengan seperkonstanta 2, atau bisa kita ganti dengan variabel yang tadi yaitu Ka dengan Kb. Nah, jadi itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini mengenai susunan seri pada hukum Hooke. Nah, untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar mengenai susunan yang paralel.
Jadi Ibu minta tolong dipersiapkan untuk minggu depan. Jangan lupa baca-baca materi mengenai susunan pegas paralel. Sebelumnya nanti Ibu akan memberikan beberapa latihan soal bisa dikerjakan sebagai tugas untuk tambahan nilai evaluasi kita hari ini. Nanti salah satu siswa boleh ngambil ke ruang guru di meja Ibu. Nanti ada satu lembar soal. Boleh difoto, nanti di-share ke satu kelas, dikumpulkan 1 hari sebelum kita pertemuan minggu depan. Apakah ada yang kurang jelas? Sudah jelas, Bu. Baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa belajar, tetap semangat. Baca-baca terus dan latihan soal, karena kunci dari fisika itu nggak hanya tentang konsep, tapi kita harus banyak-banyak untuk belajar permasalahan sehari-hari yang ada di soal. Di buku kan soalnya banyak, jangan lupa dikerjakan. Nah, sekian dari Ibu. Terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.